Ya, terima kasih. Saya Mardi Santoso selaku Kalapas kelas 1 Semarang yang baru. Memang kembali lagi kami seluruh Serah terima jabatan, Sertijab, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kalapas, kelas 1 Semarang digelar di Lapas Semarang, Sabtu, 18 Januari 2025. Kalapas lama, Usman Majid resmi menyerahkan jabatannya kepada Kalapas baru, Mardi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Batu Nusa Kambangan. Selanjutnya Usman Majid akan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat. Kalapas Semarang, Mardi Santoso menyampaikan, pihaknya bakal gaspol menjalankan program kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 100 hari pertama menjabat Kalapas Semarang. Kemudian yang kedua juga kami akan memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu juga... Mardi mengatakan, sesuai perintah pimpinan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, seluruh kepala UPT di Indonesia harus menjalankan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari 13 program akselerasi tersebut, pihaknya akan melaksanakan 5 poin yang bakal dijalankan dalam 100 hari kerja sesuai target. Pertama, memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Ini menjadi fokus pertama yang akan kami laksanakan di Lapas Semarang. Saya dan tim akan berantas peredaran narkoba, serta masalah handphone yang menjadi kendala hampir di setiap lapas. Itu menjadi konsen kami, tandas Mardi. Kedua, memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kami akan berpartisipasi dan mengupayakan lahan yang ada di Lapas Semarang, terangnya. Ketiga, penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM. Ia menyebut, di Lapas Semarang memiliki kerajinan batik dan lainnya. Kedepan kami akan tingkatkan itu, dan akan berkolaborasi dengan instansi terkait, kata Mardi. Pidana di dalam lapas pasti juga secara ekonomi pasti juga akan berpengaruh. Kami juga akan berperan untuk minimal membantu sedikit meringankan bagi warga binaan yang ada di Lapas kelas 1 Semarang. Kemudian juga keempat, bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar area UPT Pemasyarakatan. Kami ada program sosial untuk keluarga warga binaan. Karena orang tuanya berada di lapas, mungkin keluarganya ada yang membutuhkan bantuan. Kami akan berperan sedikit meringankan beban keluarga warga binaan, ungkapnya. Dan kelima, mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif. Saat ini di Lapas Semarang ada 1.413 warga binaan. Tapi kami masih bisa atasi, tegasnya. Jika pemerintah ada target 100 hari kerja, saya juga akan berupaya meniru apa yang dilakukan pimpinan. Jadi harus ada target. Pasti ada kendala dan tantangan, bagaimana menyatukan tim, menyatukan visi misi dan lainnya, namun kami optimis bisa melaksanakannya, pungkas Mardi. Dari Kota Semarang, Ning S. melaporkan untuk Suara Baru. Memang kembali lagi, kami seluruh KUPT se-Indonesia untuk jajaran pemasyarakatan memang kami memang ada perintah dari pimpinan kami, salah satunya 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari 13 poin itu saya mengambil 5 poin yang kami bisa laksanakan, salah satunya memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dan berbagai modus di dalam lapas dan rutan. Jadi itu yang menjadi fokus kami. Saya pertama bertugas nanti di Lapas kelas 1 Semarang. Yang kemudian yang kedua juga kami akan memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu juga bukan hanya tugas pemerintah, tapi kami juga akan berpartisipasi. Jadi kami juga akan mengupayakan setiap tidak ada lahan-lahan yang ada misalkan di Lapas kelas 1 Semarang itu menjadi lahan hidup. Jadi kami akan manfaatkan untuk ketahanan pangan. Yang selanjutnya juga kami juga akan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM. Tadi juga saya lihat juga
ada kerajinan batik, ada beberapa keterampilan itu nanti juga akan kami tingkatkan. Kami juga akan berkolaborasi dengan instansi terkait. Kemudian juga kami juga ada fungsi sosial. Jadi di dalam 13 program akselerasi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah bantuan sosial kepada keluarga-warga binaan yang kurang mampu. Pasti beberapa warga-warga binaan kami pasti karena ayahnya harus melaksanakan hukuman atau melaksanakan pidana yang di dalam lapas, pasti juga secara ekonomi pasti juga akan berpengaruh. Kami juga akan berperan untuk minimal membantu sedikit meringankan bagi warga binaan yang ada di lapas kelas 1 Semarang. Kemudian juga kami juga mengatasi permasalahan overcrowding. Saat ini memang di lapas kelas 1 Semarang, kalau kita lihat kapasitasnya memang ada sedikit kelebihan, tapi masih dalam kategori ada toleransi. Kami juga di poin pertama, kembali lagi saya akan menguatkan atau menyatukan pada teman-teman tim saya untuk memberantas peredaran narkoba. Terusnya juga masalah HP itu juga menjadi kendala kami. Hampir setiap lapas itu menjadi konsen kami. Dan target kami memang tetap harus ada waktu. Kalau kita bicara pemerintahan target 100 hari, saya juga akan berupaya meniru apa yang dilakukan oleh pimpinan Bapak Presiden. Jadi harus ada target. Memang pasti tantangan, kendala, hambatan, bagaimana menyatukan tim, menyatukan visi, misi, apalagi yang sudah diperintahkan oleh Bapak Menteri kami, ada program akselerasi, pasti kami akan laksanakan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau